Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Dewi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video presentasi tugas kelompok kami, kelompok 1, yaitu yang berjudul Evaluasi Everpus Institut Teknologi Pagar Alam (IPA) menggunakan metode usability testing. Judul besarnya yaitu adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Sedangkan perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data, baik itu buku tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Dan judul yang sudah kami kerucutkan yaitu Everpus dalam sebuah institut teknologi pagar alam. Perpustakaan Institut Teknologi Pagar Alam atau IPA berusaha untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada pemustaka. Hal tersebut dibuktikan dengan menggunakan SLIM 9 Boolean. Adapun manfaat dari Everpus, yang pertama itu adalah informasi yang didapatkan menjadi lebih cepat dan mudah. Kedua, koleksi buku yang cukup banyak diakses. Ketiga, terhindar dari kerusakan buku secara fisik. Keempat, untuk menyimpan data, informasi, dan hasil dari penelitian. Yang terakhir itu memudahkan proses belajar. Masalahnya, bagaimanakah evaluasi Everpus Institut Teknologi Pagar Alam atau IPA menggunakan metode usability testing? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu usability. Usability adalah tingkatan kemampuan antarmuka aplikasi dan dapat digunakan untuk mempermudah hidup pengguna. Di dalam usability ada yang namanya learnability, kategori yang mendeskripsikan sebuah mudah pengguna dapat memahami cara penggunaan serta fungsi-fungsi yang terdapat pada Everpus. Kategori ini juga berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam mengidentifikasi mekanisme navigasi dari tiap menu yang ada. Selanjutnya ada yang namanya efisiensi, adalah mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dalam mencari dan menjalankan fitur yang diukur dalam hitungan detik. Selanjutnya ada yang namanya memorability, berkaitan dengan tingkatan ingatan pengguna dalam menjalankan sistem, yaitu seberapa jauh pengguna mengingat letak fitur dan tampilan sistem tersebut. Selanjutnya ada juga yang namanya error atau kegagalan, adalah indikator untuk mengetahui apakah terdapat fitur yang rusak atau tidak berfungsi sebagai mestinya. Dan ada juga yang namanya satisfaction. Kategori ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap desain yang ditawarkan oleh Everpus. Berikut ini adalah tampilan website Everpus IPA, dapat diakses melalui link yang sudah disematkan dalam slide PowerPoint ini ya.
Hasil penelitiannya, yang pertama, lokasi penelitian Perpustakaan Institut Teknologi Pagar Alam. Kedua, jumlah respondennya yaitu sebanyak 100 orang responden anggota Perpus. Alat penelitiannya menggunakan Google Form. Learnability. Bisa kita lihat ya, pertanyaannya itu adalah bahasa yang digunakan pada konten e-Perpus, Perpustakaan Institut Teknologi Pagar Alam mudah dipelajari. Nah, pilihan jawabannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pilihan jawaban. Yang pertama itu ada sangat setuju, yang kedua ada setuju, ketiga kurang setuju, keempat tidak setuju, dan kelima sangat tidak setuju. Nah, berdasarkan pertanyaan ini, jawaban respondennya itu yang sangat setuju itu berjumlah 23% ya, atau 23 orang ya. Sedangkan yang setuju itu 66 orang. Yang kurang setuju ada 9 orang, tidak setuju ada 2 orang. Dan sangat tidak setuju itu 0 ya, atau tidak ada ya, yang memilih sangat tidak setuju. Nah, berdasarkan tabel ini didapatkan grafiknya ya. Grafiknya di mana yang setuju itu yang paling besar ya dari grafiknya, 61%. Yang kedua itu 30%. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua itu adalah fitur dan konten e-Perpus Perpustakaan ITPA mudah dalam mendapatkan informasi. Ini adalah grafik ya, grafik dari tabel hasil dari jawaban responden, di mana 50% itu lebih besar ya, atau setuju ya. Setuju itu lebih besar. Kemudian sangat setuju itu 40% dan seterusnya ya. Selanjutnya learnability untuk pertanyaan ketiga. Tulisan dalam e-Perpus Perpustakaan Institut Teknologi Pagar Alam mudah dan jelas dipelajari. Jawaban dari responden itu ada 32 orang yang sangat setuju, 60% itu yang setuju, 8 yang kurang setuju. Sisanya itu 0 ya. Ini adalah grafiknya ya. Bisa kita lihat 60% ini adalah yang paling besar ya. 60% ini didapatkan dari 60 orang yang menjawab pertanyaan setuju. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu tata letak desain e-Perpus Perpustakaan ITPA menarik dan mudah dimengerti. Jawaban dari responden 30 itu adalah sangat setuju, 59 itu setuju, 11 kurang setuju, dan sisanya 0. Ini adalah grafiknya ya, bisa dilihat 59% adalah yang paling besar dengan jawaban setuju. Selanjutnya pertanyaan kelima, konten informasi yang terdapat sudah sesuai kebutuhan pengguna atau data yang valid. Jawaban yang setuju itu ada 65 orang ya. Kurang setuju itu 16 orang dan yang sangat setuju itu ada 19 orang ya. Jadi yang paling banyak adalah yang setuju. Ini adalah grafiknya ya. Begitu juga untuk pertanyaan ke-6, ada kecepatan pencarian informasi pada e-Perpus Perpustakaan ITPA. Sangat setujunya itu ada 10 orang dan persentasenya 10%. Setujunya 69 orang, kurang setuju 18, tidak setuju itu ada 3 orang, dan sangat tidak setuju itu 0. Ini adalah grafiknya, bisa dilihat 69% yang menempati
nilai tertinggi ya, 69% ini didapatkan dari jawaban responden setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-7, kejelasan kalimat dalam tulisan e-perpus perpustakaan IPA. Sangat setuju itu dijawab oleh 14 orang, setuju 63 orang, kurang setuju 23 orang, dan selanjutnya tidak ada yang menjawab untuk tidak setuju dengan sangat tidak setuju. Ini adalah grafiknya. 63% itu yang paling tertinggi jawaban dari responden. Selanjutnya pertanyaan ke-8, sumber informasi pada e-perpus telah sesuai kebutuhan pengguna. Sangat setuju itu 13 orang, setuju 70 orang, kurang setuju itu 14 orang, dan tidak setuju itu 3 orang. Sangat tidak setuju 0 orang. Ini adalah grafiknya, 70% yang paling besar dari jawaban setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-9, ketepatan pada data pencarian e-perpus telah memuaskan. Jawaban setuju itu ada 14 orang, setuju 77 orang, kurang setuju 9 orang, dan sisanya pertanyaan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju itu 0 orang. Ini adalah grafiknya. Begitu juga untuk pertanyaan ke-10, waktu pencarian informasi buku tamu di bawah 10 detik. Sangat setuju 6 orang, setuju 51, kurang setuju 39, tidak setuju itu 3 orang, dan sangat tidak setuju itu 1 orang. Ya. Ini yang pertama sekali orang menjawab sangat tidak setuju di pertanyaan ke-10. Ya. Ini adalah grafiknya, 51% itu yang paling besar dari jawaban responden. Memorability pertanyaan ke-11, tampilan navigasi untuk menjelajahi fitur dan konten pada e-perpus perpustakaan Institut Teknologi Pagar Alam mudah diingat. Jawaban dari responden yang sangat setuju itu ada 8 orang, setuju 74 orang, kurang setuju 14 orang, dan tidak setuju ada 4 orang. Sangat tidak setuju itu tidak ada, 0 orang. Berikut adalah tampilan grafiknya. 74% itu yang paling besar jawaban dari responden yang setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-12, e-perpus perpustakaan Institut Teknologi Pagar Alam mudah diingat. 68% ya yang tingkatannya paling besar jawaban dari responden yaitu setuju. Kalau yang sangat setuju itu 11 orang dan kurang setuju 21 orang. Jadi yang paling besar adalah yang setuju. Memorability, kemudahan berintegrasi dengan sistem, misal register di sistem. 7 orang itu menjawab sangat setuju. Kemudian untuk setuju itu 20 orang, kurang setuju itu 73 orang. Cukup besar ya untuk kurang setujunya dalam register sistem. Tidak setujunya 0 orang, sangat tidak setuju itu 0 orang. Jadi dari tabel di samping didapatkan grafik 73% itu menempati yang paling besar dari jawaban responden kurang setuju. Kemudian untuk errornya, pertanyaan ke-14, perlunya peningkatan atas server dari situs yang diakses, tidak memahami perintah. Sangat setuju itu dijawab oleh responden 13 orang, setuju 46 orang, kurang setuju 41 orang. Tidak setuju itu 0, sangat tidak setuju itu 0. Jadi 48% yang menempati posisi paling besar ya dari responden yang menjawab setuju.
Selanjutnya pertanyaan 15, terdapat menu yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Sangat setuju itu ada 0 orang, setuju itu 20 orang, kurang setuju ada 68 orang, tidak setuju itu ada 12 orang. Jadi didapatkan 69% ya. Dari tabel di samping, grafiknya 69% yang paling besar dari pertanyaan responden yang menjawab kurang setuju itu ada 68 orang. Selanjutnya ada satisfaction, nyaman dalam menggunakan e-perpus. Sangat setuju itu dijawab oleh responden ada 10 orang, setuju 80 orang, kurang setuju itu 10 orang. Dan sisanya tidak setuju, sangat tidak setuju itu tidak ada yang menjawab. 80% itu menempati posisi pertama dari pertanyaan yang dijawab responden itu setuju. Pertanyaan yang ke-17, akan mengakses e-perpus kembali dalam mencari informasi. Sangat setuju dijawab oleh 24 orang, setuju 68, kurang setuju dan 8. Ya. Ini adalah grafiknya. Ke-18, informasi pada e-perpus sudah memudahkan pemustaka. Sangat setuju dijawab oleh 11 orang, setuju 79, kurang setuju itu ada 10 orang. Berikut adalah tampilan grafiknya. Pertanyaan ke-19, kombinasi warna dan peletakan konten tidak membingungkan. Sangat setuju ada 6 orang, setuju 40 orang, kurang setuju 54 orang. Berikut adalah grafiknya, 54% yang paling besar. Selanjutnya, yang terakhir adalah penggunaan e-perpus sesuai dengan ekspektasi dari usaha yang Anda miliki. Sangat setuju itu ada 8 orang, setuju 78 orang, kurang setuju ada 14 orang, dan tidak setuju, sangat tidak setuju itu adalah 0 orang. Berikut adalah tampilan dari grafiknya. Lanjut ya ke pembahasan. Berdasarkan dari hasil Google Form yang sudah kami bagikan, didapatkan perbaikan tampilan. Yang pertama itu adalah tampilan anggota perpustakaan yang sebelumnya pada tampilan ini diakses dengan mengakses menu area anggota pada pojok kanan atas. Menu ini menampilkan langsung form masuk anggota perpustakaan, sehingga proses pendaftaran harus datang langsung ke perpustakaan. Tampilan yang sudah kami perbaiki dari tampilan yang sebelumnya, setelah didapatkan saran, maka menu pendaftaran diubah menjadi pendaftaran mandiri, yakni pendaftaran anggota dapat dilakukan oleh mahasiswa ITPA secara online tanpa harus datang ke perpustakaan. Jadi dimanapun tempat Anda berada, asalkan ada internet, bisa register dimanapun Anda berada. Perbaikan tampilan yang kedua itu adalah menu administrasi perpustakaan, di mana tampilan sebelumnya, tampilan di atas terlihat belum ada plugin buku tamu yang terkomputerisasi atau menyatu pada website e-perpus, sehingga pada saat kunjungan anggota atau non-anggota harus mengisi buku tamu pada buku besar. Hal ini menjadikan proses perhitungan kunjungan tiap hari, minggu, dan bulan belum terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, tampilan yang sudah diperbaiki itu adalah tampilan di atas terlihat sudah diinstal plugin buku.
tamu atau pengunjung, sehingga anggota dapat mengisi buku tamu secara online dan laporan pengunjung perpustakaan dapat dengan mudah diakses. Jadi itulah tadi presentasi dari saya, Nadia Citra Dewi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.